Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Muhammad Gufron, NIM 0491957759. Kali ini saya akan mempraktikkan tugas praktikum basis data yang ketiga, yaitu untuk eh, melakukan praktikum transaksi sama basis data terus distribusi. Pertama kita bakal bahas transaksi dulu ya. Untuk transaksi itu ada tiga metode yang bakal kita coba, yaitu pertama commit, yang kedua rollback, yang ketiga checkpoint, sama yang terakhir tuh trigger. Nah, kita mulai dulu sekarang. Ini kita make database yang di tugas kedua kita buat. Sudah ada ini isi-isinya. Terus ini saya tambahin obat sama transaksi obat buat ini nanti eh, percobaan yang trigger. Sekarang kita bahas yang commit dulu ya. Kalau commit itu gunanya untuk eh, memfinalisasikan memfinalisasikan penambahan data pada database kita ya. Nah, contohnya bisa dicontohin sekarang nih. Dengan pakai commit itu jadinya menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Jadi udah difinalin gitu maksudnya. Kalau misalkan nggak di commit berarti datanya nggak bakal masuk ke ini ke database-nya. Contohnya kayak gini. Kita create rutin, misalkan transaksi satu. Ini dihapus dulu. Terus ini begin, start transaction. Habis itu kita masukin uh, insert into pasien. Ini kita cobain kalau nggak di commit dulu ya, hasilnya bakal bagaimana. Uh, Elemen-elemennya itu pertama ID ID pasien, koma, nama pasien, koma, alamat pasien, koma, terus terakhir jenis kelamin. Di situ bisa kita tambahin uh, nilai yang bakal kita masukin ke variabel-variabel di atas. Variabel-variabel ini maksudnya kita values, buka kurung, terus ID pasien misalkan kita lihat dulu sebentar. Rumah sakit, pasien. Di sini kan ada 5 ya. 5 pasien. Coba kita tambahin jadi pasien nomor 6, berarti ID pasien 6, 6, nama pasiennya misalkan Zulhan. Kayak kutip Zulhan. Terus alamat pasiennya misalkan Jakarta. Jenis kelamin sesuai namanya ya, berarti dia laki-laki. Tutup kurung, pagar, semikolon. Nah, habis itu kita di sini langsung N ya, langsung N. Kita coba kalau sintaksnya begini. Nah, ini sudah berhasil ya. Prosedur 1, transaksi 1, kita eksekusi. Sudah dieksekusi.
Misalkan kita call transaksi 1. Ini dia nggak bakalan ngubah database yang di sini ya. Kalau database-nya masih sama, bisa dilihat. Karena dia nggak masuk kemana-mana. Dia belum di commit, belum di commit, masih dalam bentuk yang kayak gini. Masih masih sama bentuknya kayak sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lagi, tapi kita commit ya. Ini bisa di copy aja semuanya biar cepat. Di copy. Kita buat transaksi baru ya. Create new routine. Transaksi 2. Terus dulu. Seperti tadi. Cuma bedanya sekarang sebelum end kita kasih commit semikolon. Nah, ini bakal hasil gimana? Bisa dilihat. Nah, bisa dilihat hasilnya di sini. Kita execute dulu ya. Sudah execute. Dilihat. Bentar di pasien. Nah, sudah ada sini nambah 1. Zulhan. Nah, berarti sudah benar. Kita mulai lagi. Itu untuk commit ya. Sekarang kita lanjut ke rollback. Rollback itu ibaratnya kayak kalau di ini undo kali ya, undo. Jadi kayak kita masukin data tapi nggak jadi. Jadinya kita pakai undo. Sini penjelasannya. Lalu gitu kan menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Misalkan kalau kita masukin data terus datanya bikin error, kita bisa pakai rollback supaya nggak jadi masukin datanya. Tapi itu harus sebelum di commit ya. Berarti kalau udah di commit nggak bakalan bisa di rollback lagi. Bisa dicontohin seperti ini. Ini rutin transaksi 3. Di transaksi 3 transaksi. Oke, ini lagi insert. Misalkan di sini value 7. Zulhan. Ariel. Nah, di sini perempuan misalkan. Perempuan tinggalnya di Bogor. Lalu ini n-nya dihapus dulu. Sini kita kasih rollback. Rollback.
Lalu di bawahnya kita masukin lagi perintah lain, misalkan update pasien pasien set nama nama pasien sama dengan, misalkan kita mau ganti pasien yang nomor 3 nih, ini namanya Alung kan ya, misalkan mau diganti namanya jadi Alang. Kita sini set pasien, nama pasien Alang, Alang. Terus where ID pasien sama dengan 3 semikolon, lalu di sini kasih commit. Habis itu end. Nah, kalau begini jadinya nanti dari sini si perintah insertnya ini bakal kena rollback, berarti dia nggak bakalan masuk ke datanya. Terus tapi yang ini nih yang update bakalan masuk karena dia adanya di setelah rollbacknya, berarti dia nggak kena. Terus jadi commit, berarti masuk ke datanya. Kita coba jalanin dulu. Di execute. Lihat di sini nih, pasien. Nah, ini tadi nggak nambahkan si Ariel nih, berarti dia beneran kena rollback. Tapi si Alangnya, tadinya sebelumnya jadi Alung jadi Alang, berarti berubah, berarti ini benar. Nah, sekarang lanjut lagi ke checkpoint ya. Checkpoint tuh misalkan kita mau ngerollback, nanti baliknya tuh bakalan ke checkpoint. Kalau misalkan defaultnya kan itu checkpoint tuh sebelum transaksinya dimulai ya. Tapi kalau mau ngeset checkpoint lagi di setelah selain default checkpoint itu kita bisa bikin lagi. Begin start transaction. Ilham Jakarta laki-laki. Nah, sini kita mau jadiin dia buat save pointnya. Jadiin save point ya. Terus kita tambahin data baru, Maya 8. Maya misalkan sini Kediri. Perempuan. Rollback. Kita di Mayanya kita pasang rollback, tapi rollbacknya ke save point yang satu tadi ke sini. Jadi nanti Ilhamnya nggak bakal kena rollback juga. Rollback save point 1. Terus sini sembilan kita pasang Ayu Brebes.
perempuan. Nah, di sini langsung komit. Select from pasien. Select from pasien. Sini N. Nanti hasilnya bakal yang ini kena rollback si Maya dan si Ayu sama Ilhamnya nggak ke rollback, bakal ke komit. Ada yang salah. Harus perempuan. Select from pasien. Terus N. 789. Rollback to. Kita coba execute. Apa bisa? Nah, jadinya seperti ini ya. Ihlam sih. Nah, nah si nomor 8 si Maya ini kena rollback, jadi dia nggak masuk ke datanya. Dan ini ke commit ya, berarti dia bakal masuk ke sini, ke data pasiennya. Nah, ini Ihlam sama Ayu sudah masuk. Nah, sekarang kita bakal pindah ke fungsi trigger. Trigger ini misalkan kita mau misalkan seorang pasien melakukan transaksi obat. Nah, transaksi obatnya ini nanti kan misalnya obat, misalkan salah satu obat nih. Nah, kalau obat udah dibeli kan pasti harganya stoknya bakal berkurang ya. Nah, kalau udah berkurang gitu, kalau udah ngurangin kalau stoknya udah berkurang pasti si arus ini harus berubah juga dong. Nah, supaya itu bisa terjadi kita harus melakukan yang namanya trigger. Sini kita tg obat after update obat set stok sama dengan stok diambil new jumlah where ID obat sama dengan new ID obat.
Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini sudah fungsi triggernya sudah ada ya. Berarti tinggal kita praktekin, uh, fungsi trigger ini. Kita mau sini, begin, insert, into transaksi obat. Transaksi obat, pertama ID transaksi, kedua ID pasien, tiga ID obat, jumlah, total, sini total harga, value, masukin values-nya. Nah, ID transaksi 001, koma, ID pasien, kita masukin ID pasien 1, terus ID obat, kita misalkan mau ambil obat betadine. Betadine tuh ID-nya 3, terus ini total harga, total harga 1.414.000. Kira-kira begini. N concurrence atau one. Pasien ID obat. Di sini kita ambil 2, berarti di sini jadi 14.000. Berarti kargo
Nah, sini sudah berhasil ya. Bisa dilihat di transaksi obat, di pasien 1, ID total harga 14.000, jumlah 2. Nah, ini berkurang stoknya, tadinya 5, sekarang ada 3 kan. Berarti sudah berhasil untuk untuk yang praktek yang transaksi ini. Kita lanjut ke praktek yang distribusi basis data. Nah, sekarang kita bakal nyoba masang virtual machine untuk praktikum selanjutnya ya. Virtual machine ini tuh fungsinya supaya kita bisa mensimulasi menggunakan 2 komputer, walaupun kita hanya memiliki 1 komputer seperti sekarang nih ya. Nah, kita di sini perlu masang sistem operasi baru untuk virtual machine kita. Nah, yang sistem operasi yang kita pakai tuh buat di sini yaitu sistem operasi Ubuntu ya. Nah, caranya kita klik new di sini. Terus di sini sebentar. Dari situ ke sini kita Ubuntu mana file Ubuntu. Tipenya Ubuntu ya, style Ubuntu, version Ubuntu. Next. Di situ ini kita set untuk ini tuh RAM untuk virtual machine ya. Ini untuk virtual machine kita kasih aja 4 GB. Prosesornya kita kasih 4. Lalu untuk penyimpanan kita kasih 10 saja. Finish. Nah, sini video memorinya kita tambahin ya. Nah, ini grafik controllernya ganti yang ini. Terus kita buka setting sistem display sini. Nah, ini kita tambah nih, choose this file. Ambil yang di filenya Ubuntu tadi yang udah kita download, udah saya download. Ini itu buat install Ubuntu-nya. Nah, sekarang networking ini kita ganti bridge adapter. Storage display sudah. Storage general. Oke. Nah, ini sudah tersetting sepertinya. Nah, sekarang tinggal kita coba start dulu. Nah, ini kita sedang memulai VirtualBox-nya. Sini yang sudah mulai terloading, kita akan memulai instalasi Ubuntu-nya.
Seperti yang terjadi error ya. Kita mulai ulang. Nah, ini sepertinya sudah mau masuk ke
instalasi Ubuntu-nya. Nah, sekarang sudah selesai install. Sekarang harus di restart dulu ya sistem Ubuntu-nya. Klik restart. Tunggu sebentar. Sekarang kita sudah masuk ke sistem Ubuntu-nya. Next, next, skip, next, next. Nah, pertama tuh kita ngecek jaringannya dulu. Kita lihat IP address-nya masing-masing sistem. Pertama di sini Windows R, terus CMD. Nah, di sini kita ketik IP config. Nah, ini IP address-nya ada di sini. Sebaiknya dicatat dulu ya. Tidak usah dicatat, tinggal bisa dilihat lagi sebenarnya nanti. Nah, ini untuk IP address Ubuntu-nya bisa dilihat di sini. Wireless setting. Terus, nah ini IP address-nya. IP address-nya ini. Nah, sekarang kita nyoba ngeping masing-masing sistem. Nah, mulai dari Windows-nya dulu ya. Ping, ini copy. 192, 192 titik 168.0, 168.0 titik 198. Nah, ini sudah ada reply-nya dari Ubuntu, berarti Ubuntu-nya bisa mengirimkan ini ya, terkonek apa sih namanya,
dari komputer satu ke Ubuntu bisa terkoneksi. Nah, untuk series ini kita cek lagi dari Ubuntu-nya. Terminal. Nah, ini kita buka terminal. Di sini kan kita buka terminal dulu, lalu kita ping lagi dari sini. Tapi pingnya ke uh, alamat IP-nya Windows 192.168 168.0.108 enter. Nah, ini berarti dia udah berhasil ya. Ada data yang terkirim, berarti sudah terkoneksi. Dengan begini penginstalan penginstalan Ubuntu dan penginstalan Ubuntu di di virtual machine sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melanjut ke uh, praktikum selanjutnya, yaitu replikasi data basis data komputer satu ke komputer Ubuntu ini. Nah, sekarang kita mulai untuk praktik distribusi basis datanya. Pertama kita bakal uh, replikasi replikasi di aplikasi dulu. Nah, sini kita klik configure untuk primary application-nya. Ini pilih rumah sakit yang tadi kita kerjain tadi. Nah, ini sebelum di go kita copy dulu. Habis itu buka ini MySQL config my ini, terus scroll ke bawah. Nah, di bawah sini kita paste, situ save, exit deh. Situ ini di stop, di start lagi. Di situ baru di go. Nah, di sini bisa juga kelihatan ini primary statusnya bakal kita pakai nanti replikasi replikasi di ininya di Ubuntu-nya. Tapi sebelumnya kita buat user account dulu. Add new user account. Nah, sini samain kayak nama 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 Ubuntu kita tadi. Sini hostnya. Hostnya kita pakai host Ubuntu-nya. Kita lihat dulu di sini. 192 titik 168.0
168.0.198. Passwordnya, aduh, udah. Habis itu kita, nah ini dicentang dulu replication client-nya supaya yang di Ubuntu bisa ngakses yang masternya. Terus ini replication slave biar nanti dari yang basis data yang ada di Ubuntu ini bisa update terus. Misalkan ada perubahan dari sini, nah yang di Ubuntu itu bakal berubah juga. Sini nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi berarti tinggal go. User account-nya udah ada di sini. Ya terus kita lanjut ke sini, ke rumah sakit. Di rumah sakit kita ekspor datanya. Kita ekspor dulu. Sini klik ekspor. Ini kita pakai yang quick aja. Terus kita klik ekspor sini. Nah ini rumah sakit SQL sudah ke download. Nah ini saya karena saya nggak punya flash disk, saya akalin pakai Google Drive. Kalau saya upload file di Google Drive saya, download rumah sakit SQL. Nah terus dari sini kita download dulu. Di download dulu ininya, filenya yang tadi kita barusan ekspor. Google Drive. Nah di sini file. Nah ini bakal saya download. Sudah terdownload ya. Berarti sekarang kita buka terminal lagi untuk mengakses XM-nya. Terminal cd garis miring opt garis miring lampp cd opt
Kita cari manual dulu sini. Sini ls. Di sini kita cari manajer Linux. Berarti sekarang sudo ketik garis miring manajer strip Linux strip 64 titik run. Sudo titik garis miring manager strip Linux strip x 64 titik run. Nah, ini sudah jalan XM-nya. Ini sudah running Apache Web Server. Dan tinggal nyalain MySQL database-nya. Setelah itu kita buka browser. HP My Admin. Nah, sini kita import create database dulu. Database rumah sakit. Create. Habis itu import download rumah sakit SQL. Select. Sudah jadi slave-nya. Untuk konfigurasi slave-nya sudah hampir selesai. Maksudnya ini sudah diimport datanya tadi ya. Ini rumah sakit. Bisa lihat data-datanya sudah ada di virtual machine Ubuntu ini. Nah, sekarang waktunya untuk konfigurasi untuk slave dan masternya ya. Nah, pertama tuh sini. Terus replication. Nih, sekarang yang ini kita mencetnya. Username kita apa ya?
view front. Hostnya, untuk hostnya kita pakai uh, pakai Windows R, CMD. Nah, kita pakai alamat IP dari Windows 10-nya, dari komputer 1. Caranya IP config 192.196 192.1.196 192.196 titik 192.168 titik 0 titik 108. Ini server, sebelum kita go server ID-nya kita ambil dulu. Terus kita ke XM-nya, kita config lagi XM-nya, kita buka sini, bukan ini, ini configuration, open config, yes. Nah, ini untuk file CNF ya. Di sini kita edit ya. Di sini kita edit jadi mana nih? Server ID 2 dari sini. Nah, ini kita hapus dulu pagernya. Ini hapus pagernya. Server ID, server strip ID, server strip ID, terus passwordnya ambil dari sini 174 174 898 1606. Terus tambah lagi duplicate strip do strip b strip sama dengan strip do strip bb rumah sakit. Save. Nah, sudah berhasil di save. Sekarang silang, habis kita pakai yang ini bakalan ada, terus kita ulang ya. Sini misalkan db
Gokil 123. Pasal 192. Sini go. Nah, di sini ada error ya. Kayak begini. Nah, ini normal, nggak apa-apa. Nah, dari sini kita masukin di sini. Ada yang perlu kita ubah. Pertama tuh CD strip OPT strip LAMPP strip garis miring PHP my admin garis miring libraries CD strip OPT strip LAMPP strip garis miring PHP my admin garis miring garis miring libraries. Nah, ls sini ada beberapa file ya. Kita ganti yang config sama. Nah, di sini kita uh, aplikasikan pengubahan pada config default PHP-nya ya. Nah, caranya itu biar bisa, tadinya ini tuh ceritanya cuma read only ya. Kita mau ubah jadi read and write. Makanya kita konfigurasi dengan sudo terus chmod a tambah rwxsx config titik default titik php ke situ lagi. Coba kita cek sekarang di folder the location ubuntu opt ampp terus libraries php my admin libraries config default. Nah, ini diedit. Nah, ini kan false allow third party framing, bukan ini. Allow arbiter scfg cfg allow arbitrary server. Ini diubah jadi true. Terus di save. Habis itu kita coba lagi di restart ininya. cd
Nah, ini di restart dulu. Ini restart. Konfigurasi lagi. BB. Mesin. 92. CD. AMPP. BIN. PT. LAMPP. BIN. Terus kita nyalain MariaDB-nya. Sudo SQL put. Nah, kita coba show status slave. Kalau error berarti bisa lanjut. Sekarang change master to master master source. IP config 192.168.561. Terus koma master. Oh, ini salah ya, bentar. Salah. Ulang lagi dari awal. Change master to master host 192.168.
168.56.1 titik koma master user dd master password. Aduh, lupa koma lagi. Ulang. Master host waduh salah lagi. Kita clear dulu biar gak enak kelihatan. Bisa clear seperti ini, udah lanjut aja. Change master to master cost 192.168.56.1 titik koma master user satu dd koma master password. Terus master log file. Terlihat di sini master log file MySQL strip bin my 493 master log 893. Nah ini kita coba start uh, start slave. Langsung dicek di sini. Nah di sini bisa dilihat slave io nya masih connecting ya.
Tapi ini udah running. Mungkin saya tunggu dulu. Nah, segitu saja mungkin dari saya.